Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh dan ustaz yang saya muliakan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT masih berikan kita kesempatan kembali untuk hadir di majlis yang mulia ini di salah satu rumah Allah SWT. Semoga Allah SWT limpahi kita dengan rahmatnya. Allah turunkan sakinah di antara kita semuanya. Allah naungi kita dengan naungan sayap-sayap malaikatnya, dan Allah berbincangkan dengan para penduduk langit, dan tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, tak lupa salawat dan salam semoga berlimpah kepada Rasulullah SAW, Nabi terakhir, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi yang memberi contoh tidak hanya urusan syariat, tapi sejatinya adalah seluruh urusan dan seluruh bidang kehidupan kita. Maka dimanapun kita berada, di bidang apapun yang kita geluti, maka semuanya pasti ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga semoga salam terlimpah kepada Rasul, kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumul qiyamah. Insyaallah kita akan lanjutkan. Kalau di pekan yang lalu kita belajar bagaimana beberapa akhlak Rasulullah SAW ketika beliau mengajar para sahabatnya, maka hari ini adalah bagaimana sikap para sahabat, ya, bagaimana sikap para sahabat ketika Rasulullah SAW itu mengajar. Tentu hari ini tidak sama dengan hari yang dulu, ya. Karena seandainya sama pasti hasilnya pasti sama, ya, karena beda pasti hasilnya beda, ya. Kalau dulu para sahabat itu berangkatnya dari orang yang bermacam-macam, bahkan di antara mereka banyak yang tidak tahu baca tulis. Tapi ketika mereka begitu luar biasanya akhlaknya kepada Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan ilmu, maka mereka berubah menjadi pemimpin-pemimpin bumi, ya. Insyaallah yang tadinya pengembala kambing menjadi panglima-panglima, menjadi raja-raja, menjadi amir-amir di seluruh muka bumi ini. Insyaallah itu tak lepas dari kesungguhan mereka belajar, ya, kesungguhan mereka belajar. Maka seandainya kita niru mereka, maka insyaallah ada hasilnya, ya, insyaallah ada hasilnya. Yang pertama adalah mereka senantiasa menyadari bahwa Allah dan Rasulnya adalah sumber ilmu, ya. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, kalau Allah SWT menurunkan Al-Quranul Karim, maka kata beliau, Al-Quranul Karim ilmul awwalin wal akhirin. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah ilmunya orang-orang dulu dan ilmunya orang-orang belakangan. Jadi semua ilmu itu terkandung dalam Al-Quranul Karim. Maka siapa yang bisa mengkajinya, mentadaburinya, mengambil inspirasi dari Quran itu pasti dapat sesuatu. Karena Allah jadikan Quran itu hudan, ya, petunjuk, ya. Maka kalau namanya petunjuk itu dia bisa memberi petunjuk kepada siapapun, ya, bahkan juga kepada orang yang belum beriman sekalipun. Ya, kemarin saya diingatkan sama Pak Agung, ada dialog antara Habibie, ya, presiden kita ketika beliau masih kuliah di Jerman. Di Jerman itu ada dua orang yang menonjol, beliau dan satu orang Yahudi.
Yahudi ini nggak pernah dikalahkan sama Habibie, ya, nggak pernah dikalahkan sama Habibie. Padahal Habibie itu Muslim, ya, atau udah undi kadang-kadang dia nomor 1, kadang nomor 2, kadang nomor 2, nomor 1. Kemudian sehingga membuat mantan Presiden Indonesia itu kemudian bertanya, bagaimana kok kamu ini kok begitu pinternya, otakmu ini kayaknya encer sekali. Kemudian dijawab, sesungguhnya aku setiap malam itu membaca Quran. Jadi setiap malam baca Quran. Bagi kalau yang membaca Yahudi itu bukan hanya sekedar baca seperti kita baca. Kalau kita kan sekedar baca, tapi membaca yang lebih dalam adalah membaca dengan tadabbur. Minimal mengetahui apa? Mengetahui artinya. Tapi nggak cukup hanya mengetahui artinya. Setelah tahu artinya itu dimaknai apa sih maksudnya, kandungan apa yang ada di sini. Dan ternyata Quran itu memicu otak untuk semakin cerdas. Maka sebenarnya adik-adik yang hari ini lagi menghafal Quran itu sebenarnya nanti setelah selesai Qurannya itu jangan berhenti di situ, tapi diikuti dengan belajar yang lain. Saya pernah punya adik ya, bukan adik kelas ya, pokoknya saya anggap adik. Waktu itu ada guru kami itu menyuruh beliau untuk nginep di rumah saya karena punya kesenangan yang sama, yaitu senang sama dunia pengobatan gitu ya, untuk tanaman-tanaman. Beliau datang ke rumah saya. Beliau juga menghafal Quran seperti adik sekalian ini. Kemudian tapi beliau sangat meminati ilmu kedokteran, sehingga setelah nyantri itu beliau pengen belajar kedokteran. Di mana? Di Prancis. Begitu belajar di Prancis tentu susah kan, bahasanya juga bahasa Prancis, nggak mungkin bahasa Indonesia. Akhirnya dikejar. Belajar bahasa cuma 6 bulan. Tes lulus. Sekarang sudah di sana. Ya. Saya sering WA sama ini namanya Azami. Kemudian saya bilang, kamu sedang belajar apa sekarang? Saya sedang menghafalkan kitab-kitabnya ulama yang berhubungan dengan kedokteran. Jadi dihafalin. Masya Allah ya, ternyata mudah kayak gitu. Jadi nggak berhenti di situ, dan itu termasuk ilmu fardu kifayah. Artinya kalau nggak ada orang Islam yang belajar ilmu dokter, maka jika seandainya ada dokter-dokter yang nggak amanah, yang tidak peduli kecuali pedulinya hanya pada uang, ya, materi saja, maka kita semua dosa. Ya, kalau nggak belajar ilmu itu, maka sebenarnya ketika seorang itu belajar Quran, sebenarnya dia sudah mengantongi ilmunya orang dulu dan orang sekarang dan orang yang akan datang. Tinggal dia mau fokus di bidang apa yang dia mau pelajari. Ya, fokus di bidang apa yang mau dia pelajari. Ya. Karena pasti ada petunjuknya. Maka demikian juga para sahabat ya. Maka ketika para sahabat itu diutus Rasulullah SAW, dimanapun mereka diutus, pasti mereka akan membawa perbaikan di bumi tempat mereka berpijak. Nah, kita pergi ke Syam, pergi ke Yaman, pergi ke mana? Andalusia. Itu dulu Andalusia nggak ada orang yang bisa memakmurkannya, karena para raja-rajanya begitu dolim, menarik pajak tinggi-tinggi sehingga tanah-tanah pertanian ditinggal sama petani-petani karena malas bertani. Itu pun ketika kaum muslimin ke sana, ya, petaninya malah seneng. Kenapa? Karena kalau orang-orang Nasrani itu kan yang tetap mempertahankan agamanya kan nggak ditarik zakat kan. Kalau orang Islam kan ditarik zakat 10% atau 5% setiap kali panen. Tapi kalau mereka masih Nasrani nggak ditarik zakat, yang ditarik hanya jizyah. Jumlah yang tidak lebih besar daripada nilai pajak yang diberikan kaum muslimin kepada negeri Islam itu. Makanya mereka senang bertani. Plus diajari bertani. Maka ada buku yang itu dipakai oleh mereka sampai 7 abad, 700 tahun.
buku fenomenal ya. Bukunya tipis tetapi kemudian ketika dia dijabarkan itu menjadi 10 jilid besar. Itu kata ada salah satu guru saya mengatakan buku setipis itu kalau kita belajar itu seperti kuliah pertanian di 4 jurusan yang berbeda. Berarti Pak, ilmu yang dulu itu luar biasa. Kenapa kok sampai menemukan ilmu seperti itu? Karena mereka punya Quran ya. Sama cara belajarnya dulu para sahabat ya. Sebagaimana Nawawi atau Imam Syafi'i mengatakan hari ini 2/3 ilmu itu di tangan orang Yahudi dan Nasrani. Apa itu? Atau sepertiga ilmu di tangan Yahudi dan Nasrani. Apa? Ilmu kedokteran. Hari ini belum ada yang ngalahin ya. Kenapa? Karena mereka fokus. Padahal kalau ada orang Islam fokus di situ, mereka bisa mengalahkan ilmunya Yahudi dan Nasrani. Hari ini yang menguasai kedokteran Yahudi dan Nasrani, menguasai alat-alat dokternya, menguasai obat-obatannya, menguasai teknologinya, sehingga mahal. Kenapa? Karena Yahudi tidak punya filosofi, tidak punya niat, tidak punya niatan yang tulus untuk membantu manusia. Ada seorang dokter di Mesir meninggal mungkin usianya di atas 90 tahun. Beliau itu pasiennya sangat banyak, hanya mengutip setiap datang tidak kurang dari hanya 10.000 atau kurang dari 10.000. Lawaris, lawame. Karena dia tinggal di perkotaan. Kemudian datang orang kaya, dokter mau nggak aku bangunkan klinik atau rumah sakit dokter di situ? Nanti saya biayai. Dia bilang enggak. Aku di sini, aku membantu mengobati masyarakatku di sini dengan biaya yang murah sekali. Ya. Mengapa begitu? Karena niatnya tulus karena Allah. Ada salah satu hal yang ini karena berangkat dari Berangkat dari niat karena Allah SWT. Suatu saat ada seorang keluarga, ibunya ini atau orang tuanya anaknya kena diabetes kecil, mungkin karena sering makan makanan yang beli itu ya, kayak minuman manis yang ada di gelas itu ya, namanya apa ya, banyak namanya, nggak boleh disebut di sini. Akhirnya dia kena dan harus menyuntikkan insulin dalam tubuhnya. Dan ibunya harus memilih, kalau dia beli insulin berarti dia harus nggak makan seharian. Kalau ibunya beli insulin berarti hari itu nggak makan. Akhirnya anaknya bertanya, ibu kenapa kok nggak beli insulin? Iya nak, karena kalau ibu beli insulinmu hari ini, maka adik-adikmu, kakak-kakakmu juga nggak makan, karena uang itu hanya cukup untuk membeli insulin. Kalau gitu, akhirnya suatu hal terjadi, dia ini membakar dirinya. Maka sejak itu dia berkhidmah kepada manusia, tidak pernah menarik tinggi-tinggi atas jasa dia menerapi manusia. Dan macam ini banyak sekali ya. Dokter-dokter muslim. Makanya tidak salah belajar syariat, tapi jangan semua belajar syariat. Belajar ilmu-ilmu syariat yang penting-penting, yang mengetahui tentang hak Allah dan kewajiban kepada Allah, itu fardu ain. Dan juga belajar ilmu yang lain. Karena kalau nggak ada orang beriman di situ, rusak, pasti rusak ya. Dan orang Islam itu beda dengan orang Yahudi dan Nasrani kalau belajar. Belajarnya orang Islam bukan karena mau kerja, bukan karena mau dapat sesuatu dunia. Kalau niatnya hanya itu, salah. Kata Rasulullah, man ta'alama bi ghadin minad dunya, siapa yang belajar dengan tujuan ingin dunia ya, pengen kerja di sini, pengen dapat gaji di sini, maka dia akan la yasum raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Bayangkan betapa banyak orang yang salah belajar karena pengen bekerja ya. Terus gimana niatnya? Karena Allah. Karena kalau belajar karena Allah, nanti dimanapun kita akan ketemu ya, entah kerja di mana, pasti benar kerjaan itu, nggak mungkin salah. Karena belajar karena Allah ya.
Kalau belajarnya karena uang, maka dia harus balikin apa yang telah dia korbankan. Kalau bukan karena uang, berapapun uang yang dikeluarkan untuk mencari ilmu, maka itu jadi sedekah baginya. Kembali apa tidak kembali, Allah akan mengembalikan itu di akhirat. Oh, aku sekolahku mahal, maka setelah selesai aku harus menarik dengan harga tinggi. Kenapa harus balik modal? Islam nggak gitu. Ada seorang ulama 20 tahun ninggali 20.000 dinar kepada istrinya agar anaknya ini belajar. 20.000 dinar itu berapa? Hitung sendiri, mahal. 1 dinar 4 juta kali 20.000. Hitung sendiri ya, nolnya banyak. 20 tahun habis duit itu. Tetapi apa duit itu habis? Enggak. Kenapa? Karena uang yang digunakan untuk mencari ilmu itu uang yang penuh berkah, ya, harta yang penuh berkah. Dibalikin pasti. Tidak mesti bentuknya dengan bentuk uang, tapi bentuknya bisa kebahagiaan, bentuknya bisa terhindar dari balak atau pahala yang bisa di akhir. Karena itu jadi amal jariah. Setiap orang yang belajar dengan uang itu, maka orang yang beri uang itu akan dapat pahala, apalagi kalau ilmu itu diamalkan. Ya, itu niatnya para sahabat itu gitu. Maka mereka jauh-jauh. Bahkan ada yang dulu ada ulama seperti Imam Bukhari, itu beliau mendatangi 1000 guru. Maka kalau guru 1 nggak cukup, guru 5 nggak cukup, guru 10 nggak cukup, guru terus banyak. Biar apa? Biar mau macem-macem, tapi harus benar, ya, harus benar nyari guru, nggak boleh salah nyari guru. Gambarannya apa? Gambarannya ketika suatu hari beliau ini mendatangi seorang alim, kemudian beliau ini punya apa? Punya kuda, kudanya diketekin, disuruh datang ke ketekan itu. Padahal dia nggak ngasih rumput, hanya berarti dia berbohong sama kudanya. Itu sudah cukup membuat apa? Membuat Imam Bukhari mengurungkan niatnya belajar pada orang itu. Dengan begitu ketatnya beliau mencari guru itu apa? Gurunya masih ribuan. Dan berapa uang yang beliau apa? Habiskan untuk safar dari kota ke kota, dari negeri ke negeri. Karena Bukhari buat orang Mekah, bukan orang Madinah. Dan tempat ilmu itu di mana? Ya pasti di Mekah dan Madinah. Ya, atau di negeri Islam yang lain, Syam. Dia datangi jauh di Yaman, dia datangi jauh-jauh, pasti keluar biaya. Tapi lihat, biaya itu Allah ganti. Dengan apa? Dengan harumnya apa? Harumnya karya beliau. Tidak ada orang yang tidak pernah membaca hadis Bukhari ketika dia belajar ilmu syariat. Pasti pernah membaca hadis Bukhari, ya, pasti pernah membaca hadis Bukhari. Bayangkan, berarti jariahnya luar biasa. Uangnya itu jadi jariah. Itu ya, semua niat itu harus ya, harus dipasang. Belajar jauh-jauh karena Allah, bukan karena pengen ini, pengen itu, karena Allah. Nanti kalau urusan kerjaan gampang. Ya. Kan pekerja itu hanya harus satu aja, amanah saja gitu. Kalau udah amanah, kemanapun dia bisa kerja, ya. Kalau sudah nggak amanah, susah kerjanya, ya. Kemudian bagaimana para sahabat itu secara fisiknya? Kalau setelah hati tata karena Allah SWT, niatnya karena Allah SWT. Secara fisik, yang pertama adalah mereka ini kalau Rasulullah ngajar, mereka diam, mendengarkan dengan seksama, ya. Seperti ketika mereka mendengarkan khutbah Jumat Rasulullah SAW. Bahkan digambarkan oleh sahabat yang lain itu, mereka itu seperti seandainya duduk, ya, duduk begini, kemudian ada burung yang hinggap di leher atau di pundak mereka atau di kepala mereka, maka burung itu tidak akan terbang. Padahal burung itu kalau gerak sedikit kan terbang, ya, takut, ya, terbang takut. Tapi karena saking tenangnya nggak terbang. Sebagaimana burung yang mencelok di hewan-hewan, ada burung jalak yang hinggap di atas kerbau. Ngapain di situ? Nyebuti apa?
mengambil kutunya kerbau. Kerbaunya senang, maka kerbau akan bergerak pelan-pelan. Jangan sampai membuat burung yang membantu membersihkan kutu-kutu yang ada di badannya itu terbang. Begitulah para sahabat. Mereka juga bernafas, mereka juga ya namanya kalau pegel ya pindah posisi, tetapi tidak sampai menggerakkan burung ya, menggerakkan. Kenapa? Karena di hadapan beliau ada Rasulullah SAW yang sedang mengajar. Ini yang kadang-kadang kita ini karena kadang sudah kehilangan contoh ya, di sekolah-sekolah kita adabnya nggak ada, adabnya nggak ada, ya, adabnya nggak ada, sehingga kadang gurunya nerangkan begitu dia ngapain, ada yang gambar sendiri, yang ngomong sendiri segala macam, dan belajar itu lama, memang lama belajarnya, nggak mudah, lama belajarnya, ya. Sampai digambarkan seperti itu, tenangnya seperti tenangnya sehingga tidak menggerakkan burung ketika dia hinggap di kepalanya, tenang sekali. Maka ghasyiyat umur rahmah itu sebagai perwujudan dari sabda Nabi Muhammad SAW, man majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ala kitaballahi wa rasulahu illa ghasyiyat umur rahmah wa anzala 'alaihimus sakinah, ya. Allah tak turunkan rahmah, Allah lengkupi mereka dengan rahmat Allah turunkan sakinah, ketenangan. Sakinah itu jarang disebut kecuali pada saat-saat yang genting, ya, saat perang Badar, saat perang Uhud, Khandaq. Saking sakinahnya itu sampai mereka itu tertidur. Tapi bukan berarti pas belajar tidur ya. Ya, kalau tidur nggak dapat ilmu ya. Kecuali malamnya begadang belajar dulu, baru pas kelas tidur pasti dimaklumi. Tapi kalau malamnya nggak tidur, ya berarti kan itu eman dia, eman. Kemudian yang kedua, mereka meninggalkan perselisihan. Ini penyakitnya kaum muslimin hari ini, dan itu memang sesuatu yang ketika Nabi berdoa itu nggak dikabulkan Allah SWT. Berselisih sukanya, berselisih. Hal sedikit berselisih, ya, suka berselisih. Ya, fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau ada sesuatu yang engkau perselisihkan, maka kembalilah kepada Allah dan kepada Rasul. Bagaimana? Sekarang nggak ada Rasulullah SAW. Kembali kepada Allah dan Rasulnya adalah buka lagi ayat Quran, buka lagi hadis. Piye sih dalilnya ya apa sih dibuka? Oh ini ternyata. Kalau wis tahu dalil, wis mari cukup. Oh ini dalilnya ada, wis mari. Berarti ini. Nah itu caranya begitu. Kenapa? Kalau kita berselisih nanti bisa teman-teman bisa berkelahi. Kenapa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Ayatnya ditaruh, hadis ditaruh. Tapi kalau udah jelas hadisnya wis terima aja, terima aja. Oh ada hadisnya, selesai. Itu yang membuat para sahabat enggak berselisih. Ya. Maka perbedaannya para sahabat itu bukan perbedaan perselisihan seperti kita hari ini, tapi perbedaan apa? Namanya tanawu, perbedaan yang mengayakan, perbedaan yang membuat rahmat. Contoh, para sahabat itu apa? Berbeda pendapat tentang makna ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kalau terjemahnya kan gampang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Para sahabat itu macam-macam. Apa sih artinya jalan yang lurus itu? Jalan yang sesuai dengan Quran. Ada jalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan jalannya iman, ada jalannya Islam. Berarti macam-macam, tapi sama. Jalannya sesuai dengan Quran, ya benar. Sunnah, ya benar. Jalannya sesuai dengan iman, benar. Islam juga benar. Jadi mereka benar semua. Kenapa? Berangkatnya dari apa? Dari bukan dari hawa nafsu. Tapi kalau kita hari ini seringnya beda karena mengedepankan hawa nafsu. Ya, mengedepankan hawa nafsu. Itu yang sering sekali berbeda. Itu yang bukan rahmat, itu malah membuat orang berselisih.
ya, berselisih. Ini banyak contohnya. Seperti apakah dulu para sahabat senang berselisih atau pernah berselisih atau berbeda pendapat? Ya sering. Tapi dalam rangka apa? Mentaati Allah dan Rasulnya. Satu hari Rasulullah SAW itu bilang sama para sahabat, nanti jalanlah kamu ke Bani Quraidah. Janganlah sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Itu waktu zuhur perjalanan itu sampai menjelang maghrib atau maghrib. Kemudian para sahabat itu menjumpai waktu asar. Padahal waktu sudah mau habis. Nah, sahabat yang dengan Rasulullah jangan sampai sholat sampai ketemu Bani Quraidah itu memahami berarti kita nggak boleh sholat asar di jalan kecuali nanti udah sampai di tempat itu yang ditunjuk Rasulullah SAW. Yang lain ya sholat, kalau nggak sholat waktunya entek, ya kan, sama-sama nanti Rasul. Tetapi kemudian sahabat akhirnya terbelah dua, ada yang sholat duluan asar, ada yang sholat belakangan, ya, belakangan. Nabi marah? Enggak. Ini benar, ini juga benar. Sebagaimana juga dulu para sahabat ketika safar, pas puasa, sahabat ada yang berbuka ketika safar. Tetapi ada yang apa? Ada yang tidak berbuka atau tidak mokel ketika safar. Kata sahabat, kami tidak saling mencela. Yang puasa pas safar enggak mencela yang enggak puasa, yang berbuka atau yang mokel pas safar juga enggak mencela yang tetap berpuasa. Itu akhlaknya para sahabat itu. Kayak gitu akhlaknya. Jadi perbedaan pendapatnya itu dalam rangka taat pada Allah dan Rasulnya, bukan malah apa? Bukan malah berantem. Maka kita harus latihan. Apalagi di Indonesia ini macamnya banyak. Maka kalau ada saudara kita yang berbeda, jangan buru-buru nyalahkan. Ya, harus didelok dulu, dilihat apa sih sebenarnya yang menjadi dasar mereka. Nah, gitu ya. Oh, ini berarti kan udah bener sebenarnya. Sehingga apa? Sama-sama ridho. Enggak boleh pokoknya aku sih bener, enggak. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Beliau mengatakan qauli shawab wa yahtamilu khata. Kata Imam Syafi'i mengatakan ketika beliau berbeda dengan yang lain, Imam Syafi'i itu kan peletak mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan kata-kataku ini benar wa yahtamilul khata, tetapi mungkin salah. Tapi kaulnya yang lain itu khata wa yahtamilus shawab, tetapi perkataan mereka salah tetapi bisa jadi benar. Bayangkan perkataan Imam Syafi'i seperti itu. Ya, dan imam yang lain begitu, Imam Malik ya rahimahullah taala mengatakan apa? Semua perkataan manusia itu bisa diambil dan bisa ditolak. Illa sahib hadal kubur. Imam Malik itu beliau ngajar di Masjid Nabawi. Semua perkataan manusia bisa ditolak, bisa diterima. Kapan diterima? Kalau dia benar. Kapan ditolak? Kalau dia salah. Illa sahib hadal kubur, kecuali orang yang dikubur di sini. Siapa itu? Rasulullah SAW. Karena beliau ngajar di Masjid Nabawi. Kalau perkataan Nabi tidak boleh ditolak sedikit pun. Karena kalau ditolak kita kufur, bisa keluar Islam. Maka ketika ada hadis ini, iya tak? Coba lihat hadisnya sahih apa? Dhaif atau maudhu. Sahih, wis sudah. Kalau ada hadis sahih, itu mazhab kita. Ya, madhab kita. Kenapa? Nabi nggak pernah salah. Kalau pendapat manusia bisa salah. Ya, kadang orang nggak nemu ilmu di sini, ilmunya di sana. Orang sana nggak nemu ilmu di sana atau di sini, nemunya di sana. Maka ketika ketemu itu masya Allah. Kan karena nggak pernah ketemu, nggak pernah saling dialog, saling bicara, sehingga apa? Salah paham. Kaum muslimin itu diuji begitu. Kita nggak boleh berantem sesama ahlul kiblat. Kita nggak boleh berantem
sesama orang-orang yang menghadap kiblat salatnya. Kalau sudah orang beda kiblatnya, boleh berantem. Nanti kiblat sampean namanya Manchester United, oh boleh berantem. Tapi kiblatnya Mekah, Ka'bah, nggak boleh berantem. Berarti kita sama sebenarnya. Cuman ada beberapa hal yang beda, biasa manusia beda. Ya. Yang ketiga, mereka mempelajari hadis, murajaah dan mengamalkannya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau ada waktu tertentu, misalnya habis subuh, beliau datang ke sahabat mengajar, ya, sampai duhur atau sebelum duhur beliau pulang ke keluarganya, atau habis subuh pulang ke keluarganya. Biasanya beliau itu sarapan gitu ya, bahasa kita sarapan. Apakah di rumahmu ada sesuatu yang bisa dimakan? Kalau istri-istrinya mengatakan tidak ada, ya udah kalau gitu puasa. Nabi itu kan punya beberapa istri ya. Itu kalau pagi didatangi sama beliau semuanya. Ditanya ada makanan enggak ada. Wis kalau gitu puasa. Nabi sering puasa. Ya. Habis itu ke masjid ngajar. Nah, setiap Nabi ngajar ya, membicarakan sesuatu itu para sahabat dihafalin sama mereka. Ada yang dihafal langsung tanpa ditulis, ada yang dihafal dan ditulis. Makanya pentingnya menulis. Kenapa? Kalau hanya ngafal, itu ada perawi itu yang meriwayatkan hadis. Ada yang ketika umurnya sudah tua, pikun. Kalau sudah pikun, maka hafalnya nggak diterima. Dia diterima sebelum pikun, tapi setelah pikun nggak diterima. Ya kan? Tetapi kalau ada seorang perawi ulama, dia nulis, tetapi ketika tua dia pikun, maka dia tetap dipakai kalau dia punya tulisan. Makanya penting nulis. Kenapa? Kalau kita nulis diri ini, itu bisa kita pakai kapanpun. Misalkan jenengan ini ya, akhlak sahabat ketika mendengar Rasulullah mengajar. Ketika orang berkhutbah, semoga Allah jadikan antum orang yang pintar khutbah ya. Khutbah ini bisa dipakai. Padahal belajarnya waktu SMP. Kenapa? Karena ini ilmu. Bisa disampaikan lagi. Tapi kalau wis nggak nulis, nggak ngapalno, hilang. Maka yang ketika mengamalkan, karena mengamalkan adalah menjaga ilmu agar tetap di sini. Maka kata para ulama, ilmu itu agar nggak hilang diapain? Satu, dihafalkan, ya. Kedua, kalau dihafalkan kan ada dibaca dan dimurojaai ya. Ya. Kedua apa? Diamalkan. Dapat langsung diamalkan, nggak akan pernah hilang. Misalkan Nabi bersabda gini, afdhalus sholati ba'dal fardhah salatu qiyamul lail misalnya. Atau kama qala Islam, sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Maka sejak mendengar kata-kata itu, ya, sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah tahajud, qiyamul lail. Sahabat langsung mengamalkan langsung. Kira-kira ilmu itu hilang enggak? Enggak hilang. Kenapa? Sudah berubah jadi amal. Ya. Tetapi kalau orang nanti aja ngamalkannya bisa hilang. Kalau dia nggak ngafalkan, kalau dia nggak murojaah, ya, kalau dia nggak nulis, dan kalau dia nggak ngajar. Maka mengajar juga cara menjaga ilmu tetap ada di hati. Ya, maka ibu-ibu ngajari anaknya, sampaikan ketika keluar dapat ngaji, dapat ilmu, sampaikan kepada anaknya. Ya. Diamalkan, disampaikan. Makanya sahabat itu, aku mendengar dari bapakku, aku mendengar dari kakekku, aku mendengar dari ayahku, atau gini, aku mendengar dari ayahku mendengar dari kakekku. Berarti kakek cerita kepada anaknya, jadi ayah kita bicara kepada kita, sampai gitu silsilahnya. Ya. Ilmu itu gitu, ya. Mereka yang ditunggu-tunggu pasti hadis. Ya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, ini gimana nih? Saya itu kalau
belajar kepada jenengan itu wis udah saya tulis, udah saya hafalkan, kok cepat hilang ya gitu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu meletakkan tangan beliau di dada beliau, dada Abu Hurairah, kemudian didoakan ya. Akhirnya setelah itu beliau tidak pernah lupa lagi, dan Abu Hurairah termasuk orang yang paling banyak menghafalkan hadis ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, atau ada lagi Ibnu Abbas juga sama. Ibnu Abbas itu keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan kepada diriku fiddin, ilmu agama. Kemudian ya Allah, wa alimhu ta'wil, ajarkan kepada dia mentakwili Quran, mengartikan Quran. Akhirnya beliau ini disebut sebagai turjumanul Quran, orang yang bisa menjelaskan Quran, menerjemahkan Quran. Ibnu Abbas doakan. Maka kita harus doa itu, Allahumma allimni, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Nah, gitu. Atau minta doa kepada orang tuanya, atau minta kepada ustadznya. Ya, kayak gitu. Demi menjaga ilmu. Dan apakah ilmu itu berhenti pada para sahabat, berhenti ilmu tok nggak diamalkan? Enggak, mereka amalkan dengan kekuatan mereka masing-masing ya. Diamalkan, kemudian diajarkan. Maka ada sahabat-sahabat yang muridnya yang sangat banyak, seperti Abu Darda, muridnya sampai 1000. Seperti Ibnu Abbas, luar biasa, muridnya sangat banyak ya. Bahkan dalam sehari bisa gonta-ganti, hari ini ngajar ini, bukan hari ini, subuh ngajar ini duhur ngajar ini, di asar ngajar ini, isya ngajar ini, terus rumahnya nggak pernah sepi dari orang. Ngajari Quran, ngajari hadis, ngajari waris, ngajari zaman dulu ada ada tentang nasab. Nasab itu menjelaskan tentang asal usul fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai panjang. Itu beliau luar biasa. Sampai rumahnya nggak pernah sepi, ya, nggak pernah sepi belajar. Ya, kita biasanya hanya pengen berkahnya, nggak pengen ilmunya. Nah, harusnya dua-duanya, pengen berkah dengan punya ilmu. Datang tidak mencari berkah, tapi mencari ilmunya. Ya. Kemudian yang keempat, bertanya untuk menambah ilmu dan amal. Bertanya itu separuh ilmu, ya kan? Nah, sebenarnya senang ketika ada seorang ngajar ditanya sama yang belajar, tanya ini, senang. Kenapa? Karena kadang seorang yang ngajar itu ilmunya nggak keluar semua. Kalau nggak ditanya nggak keluar. Tapi kalau bertanya, berarti ilmu itu nggak diajarkan ketika di sini, masih tersimpan. Ketika ditanya baru keluar. Ya, makanya perlu ditanya. Nah, Nabi itu sering ditanya para sahabat, bahkan sebagiannya ditulis di Quran, yas'alunaka 'anil anfal. Orang-orang bertanya kepadamu ya tentang harta rampasan perang. Qul anfalu lillahi wa rasul. Katakan kepada mereka itu, nanti Allah yang membantu menjawab pertanyaannya para sahabat. Katakan bahwa masalah ghanimah itu Allah dan Rasulnya yang berhak menjelaskannya, pembagiannya gimana, berapa-berapanya itu Allah dan Rasulnya yang jelaskan. Itu gak banyak. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW tentang darah haid. Seandainya enggak bertanya, ilmu itu enggak nyampe pada mereka ya. Kemudian jawab Allah, katakan bahwa darah haid adalah darah yang kotor, maka hendaklah engkau menjauhi wanita ketika mereka sedang haid. Itu dijawab Nabi dengan cara yang sopan. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakan
perbaikilah mereka, karena memperbaiki, merawat mereka dengan baik itu kebaikan. Itu Allah yang apa? Mereka tanya, Allah mengabadikan di Quran. Kalau nggak tanya, itu kan kemungkinan ada dua, dia faham benar atau nggak faham sama sekali, ya kan? Dia faham, saya nggak perlu nanya, atau dia nggak faham sama sekali, apa sih ngomong apa sih? Nggak eruh, nggak takon. Padahal ilmu agama itu harus tanya. Kalau nggak tahu, maka Rasulullah itu memuji orang-orang Ansor atau para wanita Ansor. Kenapa? Mereka tidak malu menanyakan urusan apa? Urusan agama mereka. Tanya. Bahkan orang Ansor itu, wahai Rasul, enak para laki-laki, banyak majelisnya. Kami para perempuan tidak punya majelis khusus. Hanya Rasulullah SAW memberikan waktu khusus 1 pekan dalam 1 hari dan sepekan untuk wanita, biar mereka bertanya. Nah, Aisyah itu gurunya para sahabat, terutama urusan tentang rumah tangga. Tanya, bagaimana sih Nabi itu kalau di rumah? Nabi itu yakhdimu ahlahu. Kata Aisyah, Nabi itu melayani istrinya. Maksudnya gimana? Yang bantu nyapu-nyapu, yang bantu resik-resik. Ini kan banyak orang nggak tahu, disangka kerjaan nyapu itu kerjaan para wanita. Enggak. Nabi juga nyapu. Bahkan menjahit bajunya sendiri, menjahit terompahnya kalau robek. Siapa yang buka itu? Aisyah. Karena Aisyah yang paling tahu urusan rumah tangganya Nabi. Nah, para sahabat itu kalau pengen tahu tentang rumah tangga, tanya ke Aisyah. Makanya dulu ya, ketika Rasulullah meninggal di kamarnya Aisyah, di rumahnya Aisyah, dikubur di situ. Sama Aisyah tetap tinggal di situ, di sebelahnya kuburan Nabi. Banyak orang yang kadang bertanya sama Aisyah, kadang ziarah ke makamnya Rasulullah SAW, sampai sibuk. Kemudian sama Aisyah ditutup sampai sama Aisyah. Karena apa? Mengganggu privasinya Aisyah. Karena kamarnya kan kecil, berbagi dengan jasad Rasulullah yang dikubur di sebelahnya. Zamannya ketika beliau meninggal, ya Aisyah meninggal, sama Umar bin Khattab ditutup permanen, nggak boleh masuk. Kenapa? Karena pengganggu, ya, ganggu isi-isinya Rasulullah SAW. Tanya, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya ini. Kalau dia sampai salah, dia dosa. Kenapa? Karena ilmu itu pintunya adalah bertanya. Ya, maka tanya, kalau nggak bisa tanya. Bagaimana Ustaz hukumnya ini? Bagaimana Ustaz ini? Bagaimana? Tanya. Kalau nggak tanya, nggak tahu. Kalau orang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, dosa. Dosa. Ya. Nah, dulu pernah ya, suatu saat itu saya pernah ketemu di musola yang jauh sekali ya, di tengah sawah. Itu orang ini habis asar sholat, habis sholat asar kan tidak boleh sholat ya, haram sholat sunnah. Dia sholat sunnah. Akhirnya saya ini merasa bahwa harus saya yang ngasih tahu. Saya tunggu sampai jamaah pulang semua. Padahal posisinya itu beliau lebih tua daripada saya. Bagaimana caranya? Yes, pokoknya agar tidak malu orang ini, saya tunggu sampai semua jamaahnya keluar. Kemudian baru saya buka dengan pembicaraan. Ngapunten, saya dari Cukir. Menurut saya dari Tebuireng. Karena Cukir itu kan dusunnya Tebuireng ya. Masih Cukir juga. Dawuh para kiai, mboten wonten, tidak ada sholat asar atau sholat sunnah setelah asar. Kenapa? Kalau itu dibiarkan, berarti kita membiarkan orang berdosa. Karena haram sholat sunnah setelah asar. Kecuali ada alasannya. Seperti apa? Masuk masjid, bagi tahiyatul masjid, ya kan? Habis asar, tahiyat masjid, kalau masuk masjid. Atau sholat gerhana matahari habis asar, haram, nggak boleh, ada gerhana sholat.
Atau habis asar ada orang meninggal, sholat. Nah, kalau dia nggak ngerti dosa dia. Habis salat subuh sholat, salat apa itu? Tahiyatul masjid. Kalau di masjid boleh. Ada orang misalnya hari raya ngumpul di lapangan, sholat menunggu khotibnya naik mimbar, dia sholat apa itu? Kenapa dia nggak nanya? Yang ditanya nggak boleh jawab kecuali dia punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu dia mengatakan wallahu a'lam. Nggak boleh jawab aku iso, nggak. Karena wallahu a'lam juga separuhnya ilmu. Kalau wallahu a'lam itu yang mengucapkan orang yang ditanya. Ya. Makanya penting bertanya. Kalau nggak tahu tanya. Jangan sampai mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Itu bahaya. Ya. Silakan adzan dulu. Nanti kita teruskan lagi. Kemudian tidak membebani beliau. Ya. Maka dengan diadakan waktu khusus ya, bagi para sahabat itu juga demi agar tidak mengganggu waktu beliau. Karena beliau juga perlu istirahat, ya, perlu bersama keluarganya, ada waktu tertentu. Tidak boleh main sembarangan ketika bertamu. Ya, harus ada waktu tertentu. Kemudian tidak cenderung pada ayat mutasyabihat. Sekarang ini dibuka di surah Al-Imran. Quran itu ada dua kelompok ayat. Ada ayat muhkam. Muhkam itu ada ayat yang mudah dipahami dan itu membahas tentang hukum-hukum syariat. Hukum-hukum itu jelas, sangat jelas. Siapa yang dikasih, berapa golongan yang dikasih zakat, jelas. Berapa orang dan berapa bagiannya waris, jelas. Ya, bagaimana hak-hak misalkan suami istri, gitu ya, jelas. Bagaimana memperlakukan anak yatim, jelas. Tetapi ada ayat-ayat mutasyabihat, itu ayat-ayat yang susah dipahami. Bisa jadi hanya Allah yang tahu pemahamannya. Tapi kita menerima itu kullu min indi rabbina, mengatakan semua dari Allah SWT. Itu orang beriman. Aku nggak perlu maknai, tapi itu dari Allah. Ya. Nah, orang yang beriman itu dia nggak pernah cenderung kepada ayat-ayat yang susah dipahami. Ini biasanya yang bahas nih ahli-ahli filsafat, mentakwil-takwil. Ya, seperti apa? Seperti ayat-ayat yang berisi sifat-sifat Allah SWT. Sudah nggak ngutik-ngutik situ. Kenapa? Kalau nggak paham nanti terjerumus dalam apa? Syubhat, dalam keraguan-keraguan, bahkan membuat orang bisa gila. Sudah fokusnya pada ayat-ayat yang muhkam, yang gampang dipahami. Kalau nggak paham, bilang aja kullum min indi rabbina, semua dari Allah. Sudah, aku nggak tahu, semua dari Allah. Ya, itu. Maka itu sahabat begitu, udah. Yang nggak tahu ya sudah nggak tahu. Ya, seperti Ibnu Abbas tuh tahu yang orang lain nggak tahu. Karena ada ayat itu yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Yang tahu hanya Allah ada. Yang tahu Allah dan Rasulnya ada. Atau yang tahu hanya Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang rasikh fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya. Kemudian orang-orang awam tahu. Nah, yang banyak di Quran itu adalah ayat yang diketahui oleh orang-orang awam, sehingga mudah diamalkan, dan itu yang dituntut dalam Islam, dalam syariat. Kalau yang ayatnya susah rumit, gak usah dibahas. Kenapa? Itu ulama yang bahas, bukan kita. Nanti malah nyemplung, nggak bisa mentas, ya. Nanti tenggelam, nggak bisa bangkit lagi. Kata mereka begitu, mereka itu nggak mau bahas ayat-ayat yang susah dipahami. Kemudian para sahabat istiqomah berdoa. Apa? Doa yang imam kita selalu membaca itu, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami la tuzigh qulubana. Tuzigh itu menyimpang.
ba'da id hadaitana, setelah engkau beri petunjuk. Kita ini kan diberi petunjuk sehingga bisa datang ke sini, sehingga mau sholat, mau zakat, mau amal soleh yang lain. Jangan sampai Allah mencabut itu hidayah itu setelah Allah beri kita petunjuk, ya. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah kepada kami rahmat. Wahab lana, hab lana, dan berilah kami rahmat. Berarti tidak semua orang diberi rahmat Allah SWT. Maka diminta, ya Allah beri kami rahmat. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah pemberi, maha pemberi. Wahab itu hibah gitu loh, maha memberi, ya. Itu mereka berdoa itu. Atau doa yang harusnya dibaca ketika tahiyat akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik, atau sarrif qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang zat yang membolak-balikkan hati, jangan kau balikkan hati kami kepada ketaatan kepadamu, walat dinika, kepada agamamu dan taat kepadamu. Nah, itu doa yang harus dipanjatkan. Termasuk kita, ya, orang tua juga, ibu-ibu, kalau ada anaknya nakal, ada anaknya enggak nakal, kalau doakan jangan hanya yang nakal doain, yang enggak nakal juga doain. Ya Allah beri hidayah kepada anak-anakku dan tetapkan hidayah kepada mereka. Karena nanti bisa jadi Allah mengabulkan sesuai dengan doanya, yang nakal jadi baik, yang baik jadi nakal. Maka doakan semua, ya. Kemudian yang dilarang, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina tunazzilul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurur rahim. Tubdalakum, ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau itu dijawab, ya, tasukum, susah. Seperti orang Bani Israel. Dulu Nabi Isa alaihissalam itu ada orang yang terbunuh, kaumnya terbunuh, dibunuh orang. Nabi Isa menjawab, kalian bisa mengetahui siapa yang dibunuh. Ini mukjizat Nabi Isa. Kalau kalian menghadirkan seekor lembu betina, sapi betina. Orang Bani Israel nggak mau, sapi betina yang bagaimana? Tanya lagi, tasurun nadirin, yang kalau mata lihat itu sampai mencolok mata gitu, ya, warnanya apa? Safra ufaqiul launuha tasurun nadirin, safra kuning. Bayangkan, seandainya Bani Israel hanya atau nggak bertanya, pasti lebih gampang. Sapi apa? Sapi betina. Udah, sapi betina apa saja, mau yang putih, mau yang hitam, mau yang kuning, dibawa sembelih, nanti dia bisa membangunkan orang yang mati dan ditanya. Tapi kan tanya lagi, warnanya kuning, jawab. Kuningnya bagaimana? Tasurun nadirin, yang orang kalau ngelihat pasti terkesima. Yang bagaimana? Yang nggak pernah dibuat membajak sawah. Susah lagi. Hampir mereka nggak nemu sapi itu. Tapi Allah Maha Rahman, sehingga Allah memberi mereka kemampuan menemukan sapi itu. Maka kadang kalau tanya itu katanya jangan detail-detail. Karena orang yang bertanya ketika dijawab dia nggak ngamalkan, dosa. Ya, dosa. Tanya lagi terus banyak. Kalau dijawab nyusahin, ya salah sendiri. Kenapa banyak-banyak tanya? Ya, yang membuat orang itu aneh itu ada seorang tanya, begitu ustadznya itu menjawab, dia pergi. Loh, terus apa fungsinya pertanyaan itu? Ada begitu aja. Berarti dia nanya tok, sekedar nanya. Itu barangkali pertanyaannya nggak boleh, termasuk pertanyaannya nggak boleh diajukan. Nah, itu ya. Jadi bedanya pertanyaan yang boleh dan pertanyaan yang tidak boleh. Bertanya karena kita nggak bisa, itu harus agar nggak salah. Tapi kalau pertanyaannya malah nyusahin kita kalau jawab, karena seorang yang bertanya kemudian dijawab, dia harus mengikuti jawabannya itu. Kalau nggak dia dosa. Ya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan kita kemampuan meniru para sahabat, ya, meniru ketika mereka belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Sikapnya, hatinya,
keikhlasan niatnya gitu ya, adabnya semua. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih dan maaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.